Bapak Ibu Rayon Immanuel yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau selama ini ibadah kita vakum oleh karena satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa beribadah, tetapi kita patut bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan buka jalan sehingga kita boleh kembali melakukan ibadah kita. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, kita hanya melaksanakan secara virtual, tetapi kalau kita lakukan dengan segenap hati kita, saya yakin ibadah kita ini tidak akan kurang maknanya sedikit pun. Haleluya. Karena itu, mari kita lakukan ibadah kita ini dengan segenap hati kita. Kita seberapa yang ada pada kesempatan ini untuk mendengarkan, mari kita lakukan sungguh-sungguh. Untuk itu kita akan masuk di dalam doa mengawali ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Allah yang selalu menuntun kehidupan kami, memberkati kami, hingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali umat-Mu, Rayon Immanuel, akan bersekutu kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Engkau singkapkan firman-Mu Tuhan, yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini ya Tuhan. Berikanlah kami firman-Mu yang hidup dan yang penuh kuasa, untuk membentuk kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang bermakna, berguna, berarti, hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan singkirkan kuasa iblis, kuasa setan yang akan mengganggu ibadah kami pada kesempatan ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, jelas firman Tuhan yang kita sudah baca pada kesempatan ini, dan saya beri tema atau judul firman Tuhan ini yaitu ibadah itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, maka kita harus bersungguh-sungguh melakukannya. Haleluya. Karena di dalam kenyataan hidup orang Kristen, dia hanya mengetahui bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, tetapi dia tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan semaunya saja, menurut keinginannya saja. Haleluya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu supaya kita menyadari betul-betul bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baru terjadi
Kalau ibadah itu kita laksanakan secara benar, ya, sekali lagi, secara benar. Kalau kita beribadah tidak benar, maka manfaat atau guna daripada ibadah itu tidak akan kita alami, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering melihat atau mengalami sendiri. Kita datang ke beribadah itu misalnya terlambat, ya, sudah firman baru kita datang, ya. Ini ibadah yang tidak benar, ya. Kita datang beribadah karena dipaksa, ya, karena disuruh, ya, karena ada maunya kita. Misalnya kalau cowok ada cewek yang disir di gereja itu sehingga dia datang, atau sebaliknya. Ini ibadah yang tidak benar, ya. Ada juga orang yang datang beribadah karena ingin usahanya sukses, berhasil, ya. Ada orang datang beribadah karena ingin kaya, ya. Ada orang datang beribadah karena supaya ditahu, wah, itu orang Kristen. Jadi cara-cara seperti itu cara yang tidak benar, ya. Nah, kalau kita pertahankan ibadah seperti itu, maka manfaat atau guna daripada ibadah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada juga orang yang datang beribadah, ya, karena supaya dikatakan, wah, orang ini saleh, orang ini tekun beribadah, ya. Ada orang datang beribadah karena ibadah itu dianggap sebagai kewajiban, ya. Memang kalau jemaat yang baru-baru mengenal Tuhan, ya, harus kita tekankan bahwa ibadah itu wajib kita lakukan, ya. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, maka kita harus tingkatkan. Ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan, ya, kebutuhan. Nah, kalau ibadah itu merupakan kebutuhan bagi hidup kita, barulah ibadah itu bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita. Karena kalau ibadah itu kita lakukan sebagai kebutuhan, kita lakukan secara lengkap, kita ikuti secara lengkap, mulai dari pembukaan, puji-pujian, doa, firman, sampai penutup kita harus ikuti. Nah, itu namanya ibadah kita lengkap, ya, ibadah baru lengkap. Tapi banyak kali kita datang beribadah itu sudah firman Tuhan baru kita datang. Jadi dianggap puji-pujian itu tidak ada gunanya. Padahal puji-pujian itu juga sangat penting. Puji-pujian itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat Paulus dan Silas di dalam penjara, ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan 26. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini karena puji-pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas di dalam penjara, sehingga terjadi keajaiban yang luar biasa, ya, di mana
Paulus dan Silas itu ditaruh di penjara yang paling tengah. Dia dibelenggu, dia dipasung, ya. Secara manusia tidak mungkin bisa lepas. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan lewat puji-pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas dalam penjara, sehingga Paulus dan Silas walaupun dia dipasung, tapi dia terlepas. Ya, dia terlepas. Itu karena puji-pujian. Karena itu jangan kita menganggap remeh puji-pujian, ya. Harus kita ikuti dengan penuh semangat, ya. Harus kita ikuti dengan penuh semangat. Jangan kita saat memuji Tuhan, orang bertepuk tangan, ya, seperti tidak ada gairah, tidak ada semangat. Tepuk tangannya begini. Ini tidak memuji Tuhan dengan segenap hati, ini, ya. Tidak memuji Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita itu mau memuji Tuhan dengan segenap hati, ya tepuk tangan kita itu harus begini. Kalau perlu di atas kepala, ya. Tepuk tangan kita itu jangan kita begini. Ini loyoh namanya itu, ya. Loyoh. Kalau kita loyoh memuji Tuhan, Tuhan tidak berkenan, ya. Apa yang kita lakukan itu sia-sia adanya. Haleluya. Jadi kita harus lakukan itu dengan semangat, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita lakukan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap tubuh kita. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Jangan kita loyo-loyo di dalam beribadah. Haleluya. Daud juga, ya, seorang raja, tetapi dia memuji Tuhan itu bukan begini-begini, tapi dia menari-nari, dia melompat-lompat, ya. Sampai istrinya mencela dia, mengatakan, wah, kamu itu seperti orang gila, ya. Menari-nari, meloncat-loncat. Tidak patut seorang raja berbuat seperti itu. Ini istri Daud sendiri, Mikal anaknya Saul yang berkata demikian. Tetapi Daud mengatakan, yo saya itu merasa tidak hina, ya. Walaupun orang lain mengatakan saya hina, tapi saya merasa terhormat karena saya lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu seorang raja. Apatah lagi kita ini orang biasa-biasa saja. Saya kira sepatutnya kalau kita itu bersungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Jangan kita sepelekan puji-pujian itu kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Kadang-kadang juga kita beribadah kepada Tuhan, sedang ibadah dilaksanakan, tetapi hati kita itu melanglang buana. Jadi hanya tubuh yang ada di dalam gereja, tetapi hati kita itu kemana-mana, ya. Hati kita kemana-mana. Ini juga tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Atau sedang kita beribadah, bicara dengan samping kiri kanan kita, ya. Ataukah sedang SMS, ya. Ada SMS masuk, kita baca, kita balas. Jadi ibadah kita itu tidak fokus, hati kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi fokus kepada SMS, ya. Fokus kepada berita-berita yang kita dapat dari SMS itu. Nah, ini ibadah itu tidak ada gunanya bagi kita, ya, sia-sia, ya. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 15, ya, kita baca Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan firman Tuhan, Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi bibir kita itu hanya memuji Tuhan, ya, hanya memuji Tuhan, tapi tidak segenap hati kita memuji Tuhan. Hanya keluar dari bibir saja,
hati kita itu kemana-mana, ya. Tuhan tidak berkenan itu. Karena itu di dalam ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepada Aku. Jadi kita percuma beribadah kepada Tuhan, ya. Sudah buang-buang tenaga, buang ongkos dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena Tuhan mengatakan, kamu hanya memuliakan Aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada-Ku, ya. Yang hatimu itu lain-lain yang kau pikirkan, mungkin memikirkan usahanya, mungkin memikirkan persoalannya. Haleluya. Tuhan menghendaki percuma, ya, percuma, sia-sia adanya. Haleluya. Karena itu kalau kita beribadah kepada Tuhan harus dengan tulus ikhlas, harus dengan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita. Haleluya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Nah ini, ya, kita menghadap Tuhan itu ya bukan semaunya saja kita, tetapi kita menghadap Tuhan itu harus dengan hati yang tulus dan ikhlas, semata-mata hanya mau menyenangkan Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa ibadah kita itu kebutuhan kita. Jadi kita beribadah dengan tulus, tidak ada neko-nekonya, ya. Tidak ada hal-hal lain, tidak ada pamrih, tapi kita tulus ikhlas melakukannya. Kita melakukan dengan iman yang teguh, ya, iman yang tidak tergoyahkan. Haleluya. Kita yakin bahwa kita beribadah kepada Tuhan itu ada manfaatnya yang sangat signifikan yang kita akan alami. Tetapi kalau kita beribadah tidak tulus, tidak ikhlas, dan tidak mempunyai iman yang teguh, itulah Tuhan Yesus katakan percuma, ya, percuma, sia-sia. Haleluya. Karena itu kita tidak mau ibadah kita ini sia-sia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita beribadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang benar. Yang kedua, ibadah itu baru ada gunanya kalau kita melakukannya itu dari kita sendiri, ada perubahan yang signifikan, ya. Ada perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita beribadah, pulang ibadat, sama saja waktu kita pergi ibadah, pulang ibadah juga sama. Tidak ada gunanya ibadah itu, ya. Ibadah ini berguna kalau kita ada perubahan. Misalnya, kalau dulunya di rumah, wah, istri kita gemetar, takut, ya. Kalau kita di gereja, kita gemetar-gemetar kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Tetapi di rumah istri kita menjerit, anak kita menjerit ketakutan. Nah, setelah kita beribadah, maka anak istri kita tenang, ya, adem di rumah, ya. Tidak melihat lagi kita garang, ya. Itu namanya berubah, ya. Kalau dulunya kita suka gosip, ya, kita hilangkan itu namanya berubah, ya. Kalau dulunya kita suka menjelek-jelekkan orang, kita tinggalkan itu dan kita mendoakan orang lain supaya orang juga menjadi baik.
itu namanya ada perubahan. Ya, kalau dulunya di jalan kita suka melanggar lampu merah barangkali, melawan arus barangkali, kita tinggalkan itu, kita taat kepada aturan lalu lintas, berarti itu namanya ada perubahan. Ya, kalau dulunya kita cerewet, ya, kita rubah menjadi pendiam, ya, kata-kata kita menjadi berkat kepada orang lain, itu namanya kita beribadah. Ya, ada perubahan. Ya, yang membuat kita berubah itu karena kita melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak ada perubahan, berarti ibadah kita itu tidak ada gunanya. Akhirnya Tuhan mengatakan percuma, ya, percuma beribadah. Jadi kita beribadah itu harus ada hasilnya, ada perubahan yang signifikan, ya, ada perubahan. Haleluya. Kalau dulunya itu kita egois, kita mementingkan diri sendiri, ya, mengambil keputusan menurut maunya kita sendiri. Tetapi setelah kita beribadah dengan benar, maka kita melibatkan, misalnya di dalam keluarga kita, kita melibatkan semua anggota keluarga kita. Kita bicarakan apa yang kita akan rencanakan, kita putuskan bersama-sama, ya, karena tidak selamanya pendapat bapak itu benar, dan tidak selamanya pendapat anak atau istri itu salah. Ya, karena itulah harus ada komunikasi, ya, ada musyawarah yang baik. Ya, ini namanya ada perubahan. Jadi tidak otoritas lagi di dalam rumah tangga, tidak menganggap diri, wah, saya sebagai kepala rumah tangga, apa yang saya katakan itu benar. Ya, tidak selamanya begitu. Jadi ibadah yang kita lakukan benar itu harus ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau dulunya kita suka terlambat datang ke gereja, sekarang tidak lagi. Kalau perlu 5 menit sebelum ibadah dimulai, kita sudah ada. Ya, itu namanya ada perubahan. Kalau dulunya kita bertepuk tangan hanya seperti begini-begini saja, sekarang kita berapi-api di atas kepala, itu namanya ada perubahan. Ya, ada perubahan. Kalau dulunya kita tidak pernah membaca Alkitab, ya, sekarang kita rajin baca Alkitab, ya, karena dengan membaca Alkitab itu kita mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa ketetapan Tuhan, apa perintah Tuhan, apa petunjuk Tuhan buat kita. Tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, ya bagaimana kita dikatakan beribadah benar kepada Tuhan? Bagaimana kita mau mengalami manfaat daripada ibadah kita? Kok baca Alkitab saja tidak mau? Haleluya. Jadi harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau tidak ada perubahan, ya berarti ibadah kita itu gagal, ibadah kita itu percuma. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama itu kita harus beribadah dengan benar. Yang kedua, harus ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan, berbagai masalah. Ya. Kalau kita belum tahan menghadapi masalah persoalan yang terjadi, berarti ibadah kita itu belum berguna bagi kehidupan kita, belum ada manfaatnya. Ya. Tapi kalau kita sudah tahan, ya, sudah tahan menghadapi persoalan masalah yang terjadi, berarti ibadah itu sudah berguna, sudah bermanfaat. Kita ambil contoh saja Paulus, ya. Paulus dulunya itu orang yang jahat kepada orang Kristen, ya.
membunuh orang Kristen, ibadahnya tidak benar. Karena tidak ada ibadah yang mengharuskan harus bunuh orang. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita itu mengasihi sesama. Tapi Paulus menjadi penganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia beribadah dengan benar kepada Tuhan, Paulus mengalami perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tahan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca di dalam 2 Korintus. Haleluya. 2 Korintus pasal 12. Kita baca ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku menjadi kuat. Nah, ini ya. Ini orang Kristen yang sudah beribadah yang benar, ya, sudah mengalami perubahan, maka dia tahan di dalam segala penderitaan, ya. Di dalam segala kesukaran yang dia hadapi, dia tidak gentar, dia tidak takut. Haleluya. Ya, karena dia sudah menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidupnya benar di hadapannya, ya. Seperti kesaksian Paulus di sini, dia mengatakan, di dalam kelemahankulah aku kuat. Ya. Jadi kalau kita dalam kelemahan sudah bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan saya sudah begini Tuhan, saya sudah beribadah kepadamu Tuhan, haleluya, saya sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, kenapa begini? Ah, ini namanya tidak mengalami manfaat daripada ibadah itu, ya. Di dalam firman Tuhan tidak ada jaminan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan itu tidak akan mengalami aniaya, tekanan, tidak ada. Ya, tetapi tekanan apapun, masalah pun yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat menanggung segala perkara yang terjadi. Seperti yang Paulus di sini yang dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam penderitaan. Nah, ini luar biasa, dia senang, ya. Secara pikiran sehat tidak ada orang yang senang dia menderita, ya. Tidak ada senang, ya. Orang setengah gila pun mungkin tidak senang dia menderita, ya. Tetapi pengakuan Paulus di sini dia mengatakan aku senang, ya, aku senang dalam penderitaan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, ya, karena Kristus, ya, karena Kristus, ya. Sebab jika Paulus lemah, maka dikatakan dia kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Haleluya. Bukan hanya Paulus, tetapi juga kita baca Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-71 dan 72. Firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Daud seorang raja, ya, dia mengatakan kalau aku tertindas itu baik. Nah ini Paulus mengatakan aku senang, Daud mengatakan itu baik kalau aku tertindas. Nah, seperti kita sekarang ini mengalami tekanan yang luar biasa karena COVID, ya. Tetapi mari kita bersikap seperti Paulus dan Daud, ya, bahwa aku senang, ya, karena lewat itu
kita akan semakin membenahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Daud berkata, aku senang supaya aku belajar ketetapan Tuhan, dan Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, itu. Jadi Daud senang membaca firman Tuhan. Daud senang melakukan firman Tuhan, karena Daud mengatakan firman Tuhan itu lebih baik daripada ribuan keping emas. Ya, haleluya. Kalau kita punya emas saja, 25 gram, sudah sangat senang lagi. Tapi Daud mengatakan di sini ribuan keping perak. Ya, dia lebih memilih membaca firman Tuhan. Ya, lebih senang kepada Taurat Tuhan daripada ribuan keping perak itu. Karena apa? Karena Daud menyadari bahwa firman Tuhan itu sangat berguna. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan, ya. Seperti di dalam Matius 4 ayat 4 itu, bahwa firman Tuhan itu memberikan kehidupan kepada manusia. Itu sebabnya Daud senang kepada firman Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, aku tertindas itu baik, karena dengan demikian aku belajar firman Tuhan. Aku belajar menghidupi firman Tuhan. Aku belajar melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita dapat dengarkan pada kesempatan ini, yaitu bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal kalau pertama kita lakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, harus ada perubahan dari kehidupan kita. Yang ketiga, kita tahan dalam menghadapi segala tantangan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu biar firman-Mu ini benar-benar termaterai di dalam hati kami, dan kami minta Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini sehingga kami benar-benar boleh merasakan menikmati manfaat atau kegunaan beribadah itu kepadamu Tuhan. Kami tidak mau, oh haleluya, ada kata yang datang kepada kami bahwa percuma kamu beribadah. Kami tidak mau itu Tuhan, tapi kami mau supaya benar-benar kami menikmati manfaat daripada ibadah yang kami lakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Haleluya. Supaya kami benar-benar tahan uji di dalam segala hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Juga Engkau berkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga besar kami Tuhan. Haleluya. Buat kami saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Suami mengasihi istri, dan istri tunduk taat patuh sepenuhnya kepada suami, dan anak-anak hormat kepada orang tua. Supaya rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga kami Rayon Immanuel ini Tuhan, menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan juga tolong Tuhan, haleluya, jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang oh haleluya juga beribadah kepadamu. Engkau berkati mereka juga Tuhan.
Oh haleluya, sehingga seluruh umat-Mu yang beribadah kepadamu Tuhan boleh menerima manfaat daripada ibadah mereka semuanya Tuhan. Secara umum kami serahkan Jemaat Karmel ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau pulihkan semua jemaat-Mu Tuhan. Rumah tangga, lepas rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan. Teristimewa ibadahnya kepadamu Tuhan, pulihkan Tuhan. Biar semua umat-Mu Tuhan melakukan ibadah yang benar kepadamu Tuhan. Biar semua umat-umat-Mu Tuhan benar-benar ada perubahan yang signifikan dalam hidup mereka, karena mereka beribadah kepadamu secara benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami bersama istri Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Begitu pula Pendeta Doni dan istri Tuhan. Haleluya. Oh semua pengerja yang ada di pastori Tuhan. Pendeta Jaka dan istri Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan. Oh majelis-majelis-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan menolong kami semuanya, memberkati kami semuanya, memproteksi kami semuanya, sehingga kami semua terlindung dengan aman di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami tidak cemas, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala aspek kehidupan kami, untuk melindungi kami, untuk membela kami, sehingga kami selalu menikmati keselamatan, ketenangan, keamanan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memuji membesarkan nama-Mu, karena mereka memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lembang, para RT dan RW Tuhan. Semua penegak-penegak hukum Tuhan, kepolisian, kejaksaan, penegak hukum, haleluya, TNI, MPR, DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau ikat mereka semua dengan kasih-Mu, supaya mereka selalu seia, sekata, setujuan di dalam hidup mereka, yaitu bahu-membahu, membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang aman, bangsa yang tenteram, bangsa yang rukun, bangsa yang bersatu padu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat orang-orang yang memiliki pikiran yang negatif yang ada di Indonesia ini Tuhan. Haleluya. Tolong ampuni mereka Tuhan. Bahkan sadarkan mereka Tuhan, supaya segala bentuk pikirannya yang negatif, yang dia selalu miliki, Tuhan ubah semuanya itu, dan dia gantikan dengan mengambil pikiran yang positif, yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Indonesia ini mencapai tujuannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan, yang masih merebak di tanah air kami Tuhan. Tolong Tuhan, kalau ini terjadi karena Tuhan murka kepada dunia, juga kepada bangsa kami Tuhan. Tolong ampuni dunia ini Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada umat-umat-Mu yang ada di dunia, khususnya di Indonesia ini, sehingga Tuhan menghentikan penyebaran virus corona ini. Oh haleluya. Dan negara kami dinyatakan bebas virus corona, karena Tuhan sudah berkemurahan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Sehingga
umat-Mu dapat beribadah dengan tenang, dapat beribadah kembali di dalam bait-Mu, bersekutu bersama-sama, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah persekutuan kami saat ini. Haleluya. Amin.